Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Insyaallah kita akan membaca beberapa kitab tentang akidah Imam Abu Hanifah dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang kita baca adalah kitab Al-Fiqhul Akbar, kitab yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian kita baca Syarah Fiqhul Akbar, kita pilih Al-Alamah Al-Maghnisawi Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Kemudian Syarah Fiqhul Akbar Al-Mulla Al-Qari rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga kita baca kitab Wasiyah Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man, kitab yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah juga. Kemudian Syarah Aqidah Tahawiyah Imam Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita baca nukilan dari Imam As-Sabuni dan juga Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Ulu. Yang pertama adalah kitab Fikih Akbar. Kita buka perkataan yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah dalam kitab ini, ya, bahwa beliau di halaman 2 ya mengatakan wa huwa syai'un la kal asya, bahwa Allah adalah sesuatu tidak seperti segala sesuatu. Wa makna asy-syai', dan makna syai' di sini, sesuatu di sini adalah asabitu bila jismin, yang tetap tanpa jism, ya, fisik. Wala jauhar, ya, tidak juga jauhar. Wala ard, ya, tidak juga ard, ya, sesuatu yang menjadi tempat sifat, ya. Wala haddalahu, tidak ada batasan baginya, tidak ada lawan, ya, atau bandingan baginya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Kemudian Abu Hanifah mengatakan walahu yadun wa wajhun, dan bagi Allah adalah tangan dan juga wajah, wa nafsun, dan jiwa. Kama dzakarahullahu ta'ala fil Qur'an, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Fama dzakarahullahu ta'ala fil Qur'an, maka apa yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, min dzikril wajah, berupa penyebutan wajah, tangan, jiwa, fahuwa lahu sifatun, ya, maka baginya itu adalah sifat-sifat, bila kaifin, ya, tanpa kaifiyah, tanpa membayangkan bentuknya. Wala yuqalu inna yadahu qudratuhu, dan tidak dikatakan bahwa tangannya adalah kekuasaannya, ya, au nikmatuhu, atau nikmatnya. Lianna fihi ibtalus sifah, karena di dalamnya ada pembatalan atau pengingkaran sifat. Jadi kalau mengatakan tangan Allah adalah maksudnya kekuasaannya atau nikmatnya, berarti itu telah membatalkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulu ahlil qadar wal i'tizal, dan ini adalah pendapat ahlil qadar, orang-orang yang mengingkari takdir, wal i'tizal, dan juga Mu'tazilah, ya. Tapi yang benar adalah, kata beliau, walakin yaduhu sifatuhu, tetapi tangannya adalah sifatnya, bila kaifin, ya, tanpa kaifiyah, ya. Kemudian wa ghadabuhu wa ridha, dan kemarahannya dan ridhonya adalah dua sifat dari sifat-sifat Allah, bila kaifin, ya, tanpa kaifiyah. Jadi Abu Hanifah dalam nukilan ini juga menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat ghadab dan juga ridho, tetapi tanpa kaifiyah. Nah, ini yang disebutkan oleh atau dinukil dari Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhu Al-Akbar. Kita baca Syarah Al-Maghnisawi, ya, Syarah Fiqhu Akbar. Kita bisa membukanya di halaman, ya, 56, ya. Nah, maka beliau mensyarah perkataan Abu Hanifah ini, atau yang dinukil dari Abu Hanifah, ya. Nah, wa huwa syai'un, Allah itu adalah sesuatu. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah, la kal asya, tidak seperti segala sesuatu, karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi ini kaidah besar bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya dijelaskan bahwa Allah bukanlah jism, jauhar, arad, ya tidak ada batasan, tidak ada ya saingan, tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Kemudian kita baca walahu yadun wa wajhun wa nafsun, dan Allah memiliki tangan, wajah dan juga jiwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, maka di sini disebutkan maka bagi Allah tangan, wajah, jiwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Biqaulihi ta'ala, ya, dengan firman-Nya ta'ala. Nah, ini dalil-dalil yang menetapkan sifat-sifat tersebut. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dan dengan firman-Nya ta'ala wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap wajah Rabbmu. Ini dalil akan tetapnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan firman-Nya yang hikayat tentang Nabi Isa alaihi salam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada fi nafsika, ya, yang ada pada jiwamu. Ini dalil bahwa Allah memiliki sifat nafs, ya, jiwa. Nah, kemudian fama dzakarahu Allah Ta'ala fil Qur'an, maka apa yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an berupa penyebutan wajah, tangan dan jiwa, maka dia adalah sifat-sifat bagi Allah tanpa kaifiyah, ya, tanpa membayangkan bentuknya. Nah, ini di sini beliau menyebutkan ay asluha ma'lumun wa wasfuha majhulun lana. Ya, maksudnya adalah asalnya sudah diketahui, bahwa makna-maknanya diketahui. Wa wasfuha majhulun, adapun wasafnya, rincian sifatnya itu majhul bagi kita, ya, tidak diketahui bagi kita. Fala yabtulul aslul ma'lum bisababit tasyabuh wal ajz an darkil wasf. Maka tidak dibatalkan, ya, asal yang maklum disebabkan ada tasyabuh, ya, kemiripan atau kesamaan nama, ya, kesamaan nama, tangan dengan tangan, ya, tangan Allah dengan tangan makhluk, kesamaan nama. Wal ajaz andarkil wasaf, dan lemahnya untuk mengetahui rincian, ya, sifat. Nah, jadi kalau secara asal maknanya jelas, ya, makna wajah, makna yadun, nafsun, istiwa, itu sudah jelas. Nah, maka harus ditetapkan, tidak dibatalkan karena adanya tasabuh, ya, kemiripan atau kesamaan nama, ya, wajah dengan wajah, ya, dan karena kelemahan dalam mengetahui, ya, sifat. Waruya an Ahmad, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala bahwa annal kaifiyah majhulah, bahwa kaifiyah adalah majhul, tidak diketahui. Wal bahtsu anha bid'ah, dan membahas tentang kaifiyah adalah bid'ah, ya. Nah, jadi yang tidak diketahui adalah kaifiyahnya, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, ya, bagaimana jiwa Allah, itu yang tidak diketahui oleh makhluk, oleh manusia, ya. Tapi kalau maknanya itu jelas, ya, dan wajib untuk ditetapkan, dan tidak boleh ditakwil sebagaimana perkataan Abu Hanifah di sini, wala yuqal inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu, dan tidak dikatakan bahwa tangannya adalah kekuasaannya atau nikmatnya, karena di dalamnya, ya, dalam pendapat ini ibtalus sifah, membatalkan sifat yang telah ditunjukkan akan tetapnya oleh Al-Qur'an, ya. Jadi kalau mentakwil bahwa tangan Allah adalah kekuasaannya atau nikmatnya, berarti telah membatalkan sifat Allah dan mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah, ya, pendapatnya Ahlul Qadar, yaitu Mu'tazilah dan Imamiyah dari Syiah, ya, dari kalangan Syiah, ya. Taib, ini yang dijelaskan oleh Al-Alamah Al-Maghnisawi rahimahullahu taala, ya. Kemudian juga dalam kitab Syarah Fiqhul Akbar, ya, Al-Mulla Al-Qari, dijelaskan perkataan Imam Abu Hanifah ini, ya. Kita buka halaman 62.
Nah, walahu yadun wa wajhun wa nafsun. Ya, bagi Allah itu memiliki tangan, wajah dan juga nafas, ya, jiwa, sebagaimana fama dzakarahu Allah taala fil Quran, maka apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an min dzikril wajh wal yad, ya, berupa penyebutan tangan dan wajah, ya, wan nafas dan jiwa, fahuwa lahu sifatun bila kaif, maka itu adalah sifat baginya tanpa kaifiyah. Nah, menurut, ya, Al-Mulla Al-Qari, beliau mentafsiri di sini ya, maka bagi Allah, ya, lillah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu tangan, wajah dan juga jiwa sebagaimana yang layak, ya, sesuai dengan zat Allah dan sifatnya. Maka apa yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berupa penyebutan wajah, ya, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil bahwa Allah itu memiliki sifat wajah atau memiliki wajah, ya, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap maka di sanalah ada wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tetap wajah Rabbmu, illa ibtigha'a wajhi rabbih, ya, kecuali yang mengharapkan wajah Rabbnya, ala yang maha tinggi. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang tetapnya sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga tangan. Ayat kaqaulihi, maksudnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, yadullah fawqa aydihim, ya, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Ya, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Nah, ini adalah kemudian fasubhanalladzi biyadihi, ya, malakutu kulli syai', ya, maka maha suci zat yang berada di tangannya, ya, malakut kulli syai', segala sesuatu, ya, kerajaan segala sesuatu. Nah, ini adalah dalil-dalil bahwa Allah memiliki sifat tangan, ya, Allah memiliki tangan, ya. Kemudian nafas, bagaimana firman Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, ya, engkau mengetahui apa yang ada di jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di, ya, jiwamu, ya. Ini perkataan, ya, Isa alaihissalam. Kemudian juga sifat yang lain, ya, contohnya wakadal ain, ya, mata, bahwa Allah memiliki mata, walitusna'a ala aini, ya, dan agar dibuat, ya, ala aini, ya, dengan pengawasanku, ya, dengan mata, ya, aini. Kemudian fa innaka bi'ayunina. Kemudian juga tangan kanan Allah, ya, sifat yang lain, wasamawatu matwiyatum biyaminih, ya, dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza qauluhu ta'ala ar-rahman ala arsy istawa, ya, bahwa Allah Ar-Rahman itu berada di atas arsy, dia beristiwa. Nah, maka dengan apa yang telah disebutkan, maka bagi Allah itu adalah sifat-sifat ay mutasyabihat bila kaif, ya, tanpa kaifiyah, ay majhulul kaifiyat, maksudnya adalah tidak diketahui kaifiyatnya, bentuknya atau cara-caranya, bagaimana Allah beristiwa, ya, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, itu yang tidak diketahui. Adapun maknanya itu sudah sangat jelas, ya. Kemudian wala yuqal, dan tidak boleh dikatakan bahwa, ya, inna yadahu qudratuhu aw nikmatuhu, bahwa tangannya adalah kekuasaannya atau juga nikmatnya, ya, takwil fi maqamit ta'wil, dalam mentakwil tidak boleh mentakwil tangan dengan kekuasaan atau dengan nikmat, ya. Begitu pula tidak boleh dikatakan bahwa wajahnya adalah zat Allah, ya, ainnya basaruhu wastiwa'uhu al-ars istila'uhu, ya, bahwa matanya adalah penglihatannya, wastiwa'uhu alal ars istila'uhu, dan bahwa istiwanya Allah di atas ars adalah kekuasaannya, ya, penguasaannya kepada alam. Tidak boleh dikatakan seperti itu, ya. Kenapa? Karena padanya itu adalah ibtalus sifah, membatalkan sifat, ya.
Yang mana ini adalah ya pendapatnya Ahlul Qadar dan juga Mu'tazilah, ya. Kata beliau, lakin yaduhu sifatuhu bila kaif. Ya, yang benar adalah tangannya sifatnya tanpa kaifiyah. Ai bila ma'rifati kaifiyah, tanpa mengetahui bentuknya, kaifiyahnya. Ka'ajzina an ma'rifati kunhi baqiyati sifatihi, sebagaimana lemahnya kita mengetahui hakikat ya sifat-sifat lainnya, ya terutama tentang mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak mengetahui hakikat tangan Allah, wajah Allah, ya, kemudian juga sifat-sifat yang lain, ya, apalagi kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya beliau menjelaskan bahwa kemurkaan Allah dan ridhonya dua sifat dari sifat Allah tanpa kaifiyah, ya. Nah, kemudian ada poin yang sangat penting yang disebutkan oleh Al-Mulla Al-Qari rahimahullahu taala, ya. Kata beliau di sini, summa qala, ya, dinukil As-Sarakhsi, dari As-Sarakhsi, wa ahlus sunnah wal jamaah asbatu ma huwal asal al-ma'lum bin nas. Ya, ahlus sunnah wal jamaah menetapkan apa yang menjadi asal yang sudah diketahui secara nas. Ya, jadi nas-nas tersebut memiliki makna yang jelas. Yadun, tangan, wajah, ya wajah. Ai bil ayat, maksudnya ya bil ayat al-qat'iyah wad dalalat al-yaqiniyah. Ya, dengan ayat-ayat yang qat'iyah dan juga dalalat, ya, makna yang ditunjukkan secara yakin. Wa tawaqqafu fi ma huwal mutasyabih wa huwal kaifiyah, dan mereka ya tawakuf, ya, diam, tidak berpendapat pada apa-apa yang al-mutasyabih, ya, wa huwal kaifiyah, yang mutasyabih, yang tidak jelas, yaitu kaifiyahnya. Walam yujawwizul istighal bi talabi dzalika kama wasafallahu bihir rasikhin fil ilm, dan mereka tidak membolehkan menyibukkan diri dengan mencari hal tersebut, maksudnya mencari kaifiyah, ya, membayangkan kaifiyah, bentuk, cara, sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang rasikhina fil ilm. Maka Allah berfirman, yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan kami beriman dengannya, kullun min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Rabb kita, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah mengambil pelajaran kecuali ulul albab, ya. Ya. Nah, maka di sini kaidah bahwa ya kalau ayatnya secara makna sudah jelas, yang tidak jelas dan kita tidak fahami adalah kaifiyahnya. Nah, maka kaifiyah ini tidak usah dibahas, ya. Dikatakan bahwa kita menetapkan sifat Allah tanpa kaifiyah, ya, karena yang mengetahui kaifiyah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Mulla Al-Qari rahimahullahu taala yang jelas, ya, bahwa menjelaskan Imam Abu Hanifah menetapkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan maknanya, tetapi dengan penjelasan bahwa kaifiyahnya tidak diketahui, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Kemudian kita juga baca ya wasiyah, kitab wasiyah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Kita bisa buka halaman 38, ya, bahwa beliau menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-khasla ats-tsalitsah, ya, perkara yang ketiga, nuqirru, kita mengakui bi annallaha taala istawa 'alal arsy, bahwasanya Allah taala itu beristiwa di atas arsy, ya, min ghairi an yakuna lahu hajah, ya, tanpa adanya hajah, butuh kepada arsy, ya. Allah beristiwa di atas arsy tapi bukan maksudnya adalah butuh kepada arsy. Wastaqarra alaih, ya, dan dia istiqrar, ya, berdiam diri di atasnya. Wa huwa hafidul arsy, dan dia adalah penjaga arsy. Wa ghairil arsy, dan selain arsy, min ghairi ihtiyaj, tanpa ada keperluan kepada arsy dan selain arsy, ya.
Kalau dia butuh kepada ars dan yang lainnya, niscaya tidak mampu menciptakan alam dan juga mengurusnya seperti para makhluk. Dan kalau Allah butuh kepada julus wal qarar, ya duduk dan juga berdiam diri, maka ya butuh kepada ya duduk kemudian tempat tinggal, ya maka sebelum menciptakan ars, di mana Allah? Maka maha tinggi Allah dari hal tersebut dengan ketinggian yang sangat besar. Nah, di sini sangat jelas ya kita pahami bahwa Abu Hanifah rahimallahu taala menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, ya, dan di garis bawahi bukan maksudnya Allah butuh kepada arsy, Allah memerlukan arsy, tidak, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagaimana dia katakan istawa alal arsy, dan dia tidak butuh kepada para makhluknya. Kemudian juga dalam syarah Aqidah Tahawiyah kita bisa membaca beberapa nukilan dari Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi, ya, Al-Hanafi rahimallahu taala, tentang akidah beliau. Kita bisa buka di halaman 268. Bahwa ya Imam Abu Hanifah mengatakan tentang nuzul, su'ila Abu Hanifah faqala yanzilu bila kaif. Ya, bahwa Abu Hanifah rahimallahu taala itu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat nuzul, ya, dan tanpa kaifiyah. Yanzilu bila kaif. Ya, Allah turun tanpa kaifiyah. Ya, tanpa mengetahui cara Allah, ya, turun. Kemudian di halaman 384, ya, 387, ya. Ya, ada dinukil oleh Ibnu Abil Is dari Abi Muti Al-Balkhi bahwa beliau bertanya kepada Abu Hanifah tentang orang yang mengatakan, saya tidak tahu Rabbku di langit atau di bumi. Maka Abu Hanifah menjawab, faqad kafar, dia telah kafir, karena Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada di atas arsy, dia beristiwa. Wa arsuhu fawqa sab'i samawat, dan arsy-nya berada di atas langit yang 7. Ya, qultu, aku mengatakan, fa in qala, kalau orang itu mengatakan bahwa Allah di atas arsy, tetapi dia mengatakan saya tidak tahu arsy itu di langit atau di bumi, maka Abu Hanifah mengatakan huwa kafir. Ya, dia juga adalah kafir karena dia mengingkari bahwa arsy itu di langit. Barang siapa yang mengingkari bahwa arsy di langit, faqad kafara, ya, sungguh orang tersebut telah kafir. Ini nukilan dari Imam Abu Hanifah yang menunjukkan bahwa Abu Hanifah tegas meyakini bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy, dan arsy itu adalah, ya, tempat yang paling tinggi, ya. Kemudian juga di halaman 427, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah dinukil di sini bahwa beliau mengatakan la yanbaghi li ahadin, tidak pantas bagi seorang pun, an yantiqa, dia berbicara fi dzatillah bi syai', ya, pada zat Allah dengan sesuatu apapun, ya, dari pendapatnya, dari pemikirannya. Bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, tetapi dia mensifati Allah dengan apa yang telah disifati oleh Allah untuk dirinya. Ya, ini perkataan atau nukilan dari Imam Abu Hanifah yang menunjukkan bahwa Abu Hanifah, akidah beliau adalah menetapkan segala sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya. Kemudian juga nukilan dari Imam As-Sabuni, ya, tentang sifat nuzul. Kita sudah nukil tadi di halaman 44, ya, tapi untuk menegaskan, ya, bahwa tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu Abu Hanifah, ya, ditanya, ya, setelah Abu Mansur, ya, meriwayatkan hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ya, kepada
murid-murid beliau, maka dikatakan oleh beliau, su'ila Abu Hanifah ditanya anhu tentang hadis ini, faqala, maka beliau menjawab, yanzilu bila kaif. Ya, Allah turun tanpa kaifiyah. Ya, tanpa kita mengetahui tata caranya. Kemudian yang terakhir adalah nukilan dari Imam Dahabi dalam kitab Al-Ulu. Bisa kita buka di halaman 135, ya. Ya, nukilan dari Abu Hanifah rahimahullahu taala, yaitu tentang bahwa seorang wanita datang bertanya kepada Abu Hanifah, ya, aina ilahuka alladzi ta'buduhu, di mana Tuhanmu yang engkau sembah. Maka Abu Hanifah kemudian diam dan tidak menjawab, ya, dan berdiam diri selama 7 hari tidak menjawab. Kemudian keluar, ya, dan mengatakan, innallah azza wa jalla fis sama dunal ardi, sungguhnya Allah azza wa jalla itu di langit bukan di bumi. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan firman Allah, wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian? Maka beliau menjawab, dia itu seperti engkau menulis kepada seseorang dan mengatakan, inni ma'aka, aku bersamamu, wa anta ghaibun anhu, padahal engkau itu tidak ada darinya. Ya, suratnya sampai dan mengatakan aku bersamamu, padahal ya tidak di sampingnya orang tersebut, ya. Kemudian juga, ya, tadi nukilan tadi, ya, bahwa Al-Balkhi beliau bertanya, ya, aku bertanya kepada Abu Hanifah tentang orang yang mengatakan aku tidak tahu Rabbku di langit atau di bumi. Maka Abu Hanifah menjawab, dia telah kafir karena Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya, dan arusnya adalah di atas langit-langitnya. Kemudian aku mengatakan, kalau dia mengatakan, aku katakan Allah berada di atas arus beristiwa, tetapi dia mengatakan atau dia tidak tahu arus itu di langit atau di bumi. Maka Abu Hanifah menjawab, apabila dia mengingkari bahwa arus di langit, ya sungguh dia telah kafir, ya. Kemudian juga nukilan dari Abu Muhammad Abdullah Ahmad Al-Maqdisi, ya, rahimahullah, itu beliau mengatakan, balaghani, telah sampai kepadaku dari Abu Hanifah bahwa beliau mengatakan, man angkara annallah azza wa jalla fis sama faqad kafara, barang siapa yang mengingkari bahwa Allah azza wa jalla fis sama, ya, di langit, sungguh dia telah kafir, ya. Nukilan-nukilan ini menegaskan bahwa Imam Abu Hanifah meyakini Allah beristiwa di atas arsy dan bahwa Allah adalah di atas langit, ya. Dan dari kitab-kitab yang kita baca, kita fahami, ya, secara global bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa kaifiyah, ya, tanpa kaifiyah, dan tidak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.